Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 705. Liu Xiahan benar-benar terkejut hingga merasa seluruh pikirannya kosong. Dalam pandangannya, Luo Xiu hanyalah seorang kecil dari dunia bawah. Bahkan jika ia mendapatkan beberapa keberuntungan besar, bagi Liu Xiahan, menangani Luo Xiu tak lebih sulit daripada menghancurkan seekor semut. Namun, siapa yang mengira bahwa keadaan akan berbalik sedrastis ini? Seorang semut kecil dari dunia bawah ternyata menjadi murid Ji Xuankong. Ji Xuankong, Liu Xiahan tahu betul siapa dia. Orang-orang yang ingin menjadi muridnya bisa dikatakan sebanyak ikan di sungai. Meskipun Liu Xiahan adalah calon pemimpin muda sekte Tianlu, bahkan dirinya belum pernah mendapat kesempatan untuk menemui leluhur sekte. Dengan kata lain, leluhur sekte bahkan tidak mengenalnya. Tianyun, sang leluhur sekte Tianlu, menunjukkan wajah yang gelap. Jika yang menyinggung Ji Xuankong adalah seorang dewa agung dari sekte, dia pasti akan berusaha melindunginya. Bagaimanapun, melatih seorang dewa agung membutuhkan upaya yang sangat besar. Dari ratusan bahkan ribuan murid berbakat, belum tentu satu pun bisa mencapai tingkat Dewa Agung. Namun, Liu Xiahan hanya seorang murid di tingkat Kaisar Dewa tingkat 1, yang baru saja mencapai tahap itu. Dalam pandangan Tianyun, ia tidak terlalu bernilai. Bahkan sebelum pemimpin sekte sempat menjelaskan siapa Liu Xiahan, Tianyun sudah mengulurkan tangannya dan menekan kepala Liu Xiahan. Leluhur, pemimpin sekte membuka mulutnya, tetapi saat melihat tindakan Tianyun, ia tahu bahwa apapun yang dia katakan sekarang sudah terlambat. Ah, Liu Xiahan mengeluarkan jeritan menyayat hati. Tianyun, untuk mengetahui apa yang menyebabkan konflik dengan Ji Xuankong, tanpa ragu menggunakan teknik penggeledahan jiwa ini padanya. Penggeledahan jiwa adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Melihat Liu Xiahan memutar matanya, tubuhnya bergetar, dan mulutnya mengeluarkan busa, Luo Xiu merasa puas. Dia tahu, jika Liu Xiahan mengetahui semua tentang dirinya, dia pasti juga telah menggunakan penggeledahan jiwa pada Yan Yuer dan Yan Siruo. Liu Xiahan pantas mati. Bahkan jika dia mati 1000 kali lebih tragis, Luo Xiu tidak akan merasa kasihan padanya. Hanya dalam beberapa saat, Liu Xiahan yang sebelumnya terlihat anggun kini jatuh seperti lumpur, tergeletak di tanah, dengan tubuh gemetar dan mulut berbusa. Berbeda dengan metode penggeledahan jiwa yang halus, Tianyun menggunakan cara yang kasar dan memaksa. Semua ingatan yang relevan, dan bahkan yang tidak relevan, langsung ia gali. Tatapan Tianyun bergetar. Meskipun dia sudah berada di tingkat Kaisar Dewa, waktu, sebagai hukum tertinggi, tetap membuatnya sangat mendambakan kekuatan itu. Dia melirik Ji Xuankong di depannya, sedikit mengernyit. Apakah fragmen cahaya abadi itu telah jatuh ke tangan Ji Xuankong? Bagi Tianyun, dugaan itu hampir pasti benar. Aku sudah memahami masalah ini, Tianyun berkata sambil melepaskan Liu Xiahan yang telah pingsan. Ia mengulurkan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan dari Liu Xiahan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah mutiara dunia rahasia. Mutiara itu berisi ruang terpisah, tempat di mana murid-murid Tarsuna telah disegel. Ternyata, saat Liu Xiahan tiba di dunia Luo Xiu, dia langsung memindahkan seluruh markas Tarsuna ke dalam ruang tersebut. Hehe, Xuankong, selamat, Tianyun berkata sambil menyerahkan mutiara dunia rahasia kepada Ji Xuankong, matanya menyipit dengan senyum tipis. Selamat, semua yang hadir tidak memahami maksud dari ucapan Tianyun. Bahkan Luo Xiu hanya bisa menebak, tanpa tahu persis apa yang dimaksud. Namun, Ji Xuankong langsung mengerti. Dia memberi isyarat kepada Luo Xiu untuk mengambil mutiara dunia rahasia itu, tersenyum kecil sambil berkata, memahami hukum ini memang sulit. Meski mereka tidak menyebutkan waktu secara eksplisit, Ji Xuankong dan Tianyun saling memahami makna yang tersembunyi di balik kata-kata mereka. Ji Xuankong tidak berbohong, memahami hukum waktu memang sangat sulit. Hal itu tidak bergantung hanya pada tingkat kekuatan, tetapi membutuhkan kombinasi dari bakat, kesempatan, serta momen pencerahan yang tepat. Dengan menerima kata-kata Tianyun, Ji Xuankong sebenarnya melindungi Luo Xiu. Jika orang-orang mengetahui bahwa fragmen cahaya abadi berada di tangan Luo Xiu, seorang pemula muda, pasti banyak ahli yang tanpa ragu akan mencoba merebutnya. Namun, jika fragmen itu dianggap berada di tangan Ji Xuankong, hanya sedikit yang cukup berani untuk mencobanya. Tianyun tersenyum samar tanpa berkata lebih jauh. Dia yakin bahwa fragmen cahaya abadi kini berada di tangan Ji Xuankong. Luo Xiu mengambil mutiara dunia rahasia dan segera memeriksanya dengan kekuatan pikirannya. Namun, wajahnya seketika berubah gelap. Dia menemukan bahwa keadaan orang-orang Tarsuna sangat buruk. Banyak yang mengalami luka parah, jelas mereka telah menderita siksaan selama berada di tangan Liu Xiahan.
Yang membuatnya sedikit lega adalah orang tua dan saudara perempuannya masih hidup. Sebagai manusia biasa, mereka tidak menjadi target langsung Liu Xiahan. Namun, tanda-tanda penuaan terlihat jelas di wajah mereka. Meskipun Tarsuna menyediakan obat untuk memperpanjang hidup mereka, usia mereka sebagai manusia biasa memang terbatas. Sebagai anak, Luo Xiu merasa sangat tak berdaya. Tanpa bakat untuk kultivasi, dia tidak memiliki cara untuk memperpanjang hidup mereka. Satu-satunya harapan adalah jika suatu hari dia dapat menciptakan kembali siklus reinkarnasi. Namun, jika orang tuanya dilahirkan kembali, hubungan mereka dengannya tidak lagi memiliki ikatan sebab akibat. Dia menyimpan mutiara dunia rahasia dengan hati yang berat, lalu dengan hormat berkata kepada Tian Yun, "Senior, apakah ingatan Hong Fei masih bisa dipulihkan?" Tian Yun menatap Luo Xiu sebentar, lalu menggelengkan kepalanya. "Ingatan itu bukan disegel, tetapi dihapus secara paksa. Bahkan aku tidak memiliki cara untuk memulihkannya. Ini memang kesalahan muridku. Barang-barang dalam cincin ini, anggap saja sebagai kompensasi untukmu," Tian Yun berkata sambil melemparkan cincin milik Liu Xiahan kepada Luo Xiu. Luo Xiu tertegun, otaknya kosong sejenak, dan ia bahkan tidak berusaha menangkap cincin itu. Cincin tersebut mengenai tubuhnya dan jatuh ke tanah. Tian Yun mengerutkan alisnya. Sebagai seorang junior, tindakan Luo Xiu ini jelas menunjukkan kurangnya rasa hormat. Namun, demi menjaga kehormatan Ji Xuankong, Tian Yun memilih untuk tidak mempermasalahkan hal itu. Jika tidak, dia akan tampak seperti orang tua yang kecil hati, sesuatu yang tidak pantas bagi seorang kaisar dewa. "Xuankong, apakah tindakan ini cukup memuaskan?" Tian Yun bertanya kepada Ji Xuankong. "Apakah aku puas atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah apakah muridku puas," jawab Ji Xuankong dengan nada tenang. Pada saat itu, Luo Xiu akhirnya sadar kembali. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Hong Fei dan berkata, "Sekarang kamu pasti tahu, ingatanmu telah dihapus oleh Liu Xiahan. Dulu, kamu bernama Yan Yue'er, dan kamu adalah istriku." "Benar, kamu memang istrinya," Tian Yun menambahkan dengan nada santai, ingin segera menyelesaikan situasi ini. "Tapi aku tidak mengingatnya," jawab Hong Fei tiba-tiba. Kepribadiannya membuatnya mengambil keputusan itu. Karena ia tidak lagi memiliki ingatan masa lalu, ia tidak merasakan ikatan emosional apapun terhadap Luo Xiu. Bagaimana mungkin ia menghadapi seseorang yang asing baginya? Mendengar kata-kata Hong Fei, hati Luo Xiu terasa perih. Bahkan, tekadnya yang kuat tidak mampu sepenuhnya menahan rasa sedih itu. Akhirnya, Hong Fei tidak ikut pergi bersamanya, dan Luo Xiu tidak memaksanya. Dia yakin akan menemukan cara untuk memulihkan ingatannya suatu hari nanti. Ketika itu terjadi, dia percaya Hong Fei pada akhirnya akan kembali kepadanya. Selama Luo Xiu masih menjadi murid Ji Xuankong, dia yakin Hong Fei tidak akan mengalami kesulitan apapun di sekte Tianlu. Adapun Yan Siruo, karena tubuhnya yang sangat langka sebagai dua kehidupan dalam satu tubuh, Liu Xiahan telah menjualnya melalui saluran rahasia tertentu. Tian Yun telah berjanji akan meminta murid-murid sekte untuk membantu mencari keberadaan Yan Siruo. Luo Xiu memindahkan semua anggota Tarsuna yang ada dalam mutiara dunia rahasia ke dunia bintang dalam lubang miliknya. Dunia bintang ini, yang diciptakan melalui teknik kultivasi tingkat tinggi, adalah sebuah ruang dunia tingkat menengah yang dapat menjadi tempat tinggal bagi para anggota Tarsuna. Dengan begitu, kecuali Luo Xiu sendiri gugur, tidak akan ada yang dapat menggunakan orang-orang Tarsuna untuk mengancamnya lagi. Tanah suci abadi dikuasai oleh berbagai kekuatan besar. Setiap dunia di 3000 dunia hanya memiliki 10 kuota. Pavilion Tianlu sebagai sekte kekaisaran memiliki 5 kuota, dan 5 sisanya diperebutkan oleh generasi muda lainnya, jelas Ji Xuankong kepada Luo Xiu setelah masalah di sekte Tianlu selesai. Luo Xiu mengesampingkan pikirannya yang resah dan mendengarkan dengan serius. Salah satu alasan dia awalnya mencari Ji Xuankong untuk menjadi gurunya adalah untuk mendapatkan akses ke Tanah Suci Abadi. Tanah Suci Abadi adalah tempat yang menarik perhatian semua kekuatan besar di 3000 dunia. 3 harta karun di dalamnya bahkan membuat para kaisar dewa tergila-gila. Luo Xiu tentu ingin menyaksikannya langsung. Menurut Ji Xuankong, setiap dunia di 3000 dunia memiliki jalan bintang, yang konon merupakan manifestasi dari hukum alam semesta kuno. Dengan melangkah di atas jalan bintang, seseorang dapat merasakan keajaiban hukum kosmik sambil menghadapi berbagai ujian dan rintangan. Namun, menurut pendapatku, jalan bintang itu tampaknya bukan hasil evolusi hukum kosmik, melainkan lebih seperti sebuah artefak buatan, kata Ji Xuankong sambil menjelaskan teorinya. Namun, Ji Xuankong mengakui bahwa ini hanyalah dugaan, karena jalan bintang sangat misterius. Bahkan seorang kaisar dewa seperti dia tidak mampu sepenuhnya memahami rahasianya. Di bawah bimbingan Ji Xuankong, Luo Xiu dan rombongan meninggalkan planet Tianlu dan memasuki ruang kosong di luar planet. Di perbatasan antara ruang kosong dan galaksi, Luo Xiu melihat sebuah alun-alun besar dengan sebuah portal hitam besar yang menggantung di udara di atasnya. Portal hitam itu menyerupai lubang hitam yang abadi dan misterius.
Tidak ada kekuatan spiritual yang bisa menyelidikinya. Dari waktu ke waktu, orang terlihat memasuki portal itu, sementara beberapa lainnya muncul kembali dalam kondisi terluka parah. Di salah satu sisi alun-alun, ada 3 dinding besar, satu berwarna hijau, satu emas, dan satu ungu. Nama-nama terukir di dinding-dinding itu, dan urutan nama-nama tersebut kadang-kadang berubah. Dinding hijau untuk para Raja Dewa, dinding emas untuk para Kaisar Dewa, dan dinding ungu untuk para Dewa Agung. Semakin jauh seseorang melangkah di jalan bintang, semakin tinggi peringkat mereka, yang menunjukkan bakat dan kekuatan mereka, kata Ji Xiaozi dengan antusias. Daftar Raja Dewa, daftar Kaisar Dewa, daftar Dewa Agung. Prestasi seseorang di jalan bintang menjadi bukti kekuatan mereka dibandingkan dengan orang lain di tingkat yang sama. Setiap orang yang mencapai posisi teratas dalam daftar ini dianggap sebagai yang terkuat di tingkat mereka. Luo Xiu melihat nama teratas di dinding hijau, Yung Tianyu, yang merupakan juara di daftar Raja Dewa. Yung Tianyu disebut sebagai yang terkuat di tingkat Raja Dewa di dunia Tianlu. Sebagai seorang murid tingkat inti dari Pavilion Tianlu, Yung Tianyu jelas memiliki status tinggi. Dalam sekte kekaisaran seperti Pavilion Tianlu, murid-murid terbagi dalam berbagai tingkat, murid luar, murid dalam, murid inti, murid langsung, dan yang tertinggi adalah murid inti. Yung Tianyu baru-baru ini menjadi salah satu bakat paling cemerlang. Namun, jika dia mencapai tingkat Kaisar Dewa, merebut posisi pertama di daftar Kaisar Dewa tidak akan semudah itu, kata Ji Xuankong sambil melirik Luo Xiu. Sebagai murid inti Pavilion Tianlu, dia dilatih untuk menjadi pemimpin masa depan sekte. Namun, karena kamu adalah muridku, kamu tidak boleh kalah dari murid inti Pavilion Tianlu. Bersambung.